Selamat pagi pemirsa, Breaking News akan kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Rahmawati Tunggal Malaya, akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Hari ini kita akan membahas tentang dampak buruk sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara. Karena keharusan ini, suatu negara termasuk Indonesia memiliki SDM yang mumpuni dan kualitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah selalu mengupgrade program pembelajaran di Indonesia dengan harapan membawa dampak baik bagi negara Indonesia. Tapi apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemerintah? Jika melihat dari hal yang terjadi belakangan ini, seperti pelajar Indonesia yang memenangkan Olimpiade Internasional mungkin bisa menjadi acuan kesuksesan program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masyarakat lupa beberapa hal. Hanya ada beberapa persen dari total keseluruhan pelajar yang mendapatkan dampak baik dari pendidikan jika dilihat dari kesejahteraan mental. Tahun belakangan ini banyak ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar hingga kekerasan terhadap guru. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada masalah apa sehingga murid-murid menjadi liar seperti ini? Jika ditelusuri, lebih dari beberapa kasus terjadi karena murid-murid merasa tertekan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan berakhir mencari pelampiasan. Jam sekolah yang tinggi memberikan tekanan bagi pelajar, menyebabkan beberapa anak membangkang dan tidak mematuhi peraturan di sekolah. Beberapa dari mereka mungkin ada yang bermain sepak bola, tetapi banyak juga anak-anak yang selama berjam-jam hanya menghabiskan waktunya tanpa tujuan, berjalan-jalan di kantin atau lebih parahnya merokok di toilet. Masyarakat sering mendengar berita bahwa banyak anak-anak sekolah yang membolos. Hal itu terjadi dikarenakan pelajaran di sekolah dirasa sangat membosankan dan menekan murid-murid. Setiap anak memiliki bakat masing-masing. Tidak bisa disamakan harus menguasai mata pelajaran yang sama. Jika dipaksakan, pasti akan melemahkan semangat belajar murid. Lebih buruknya, kesenjangan antara pelajar semakin besar yang menyebabkan anak-anak bersaing tidak sehat dan berujung perkelahian atau mengintimidasi sesama. Mengetahui pendapat dari guru-guru serta murid-murid, kami akan bergabung dengan rekan saya, Malaya, yang sudah berada di SMPN Negeri 2 Wlingi. Selamat pagi Malaya, apakah Anda bisa mendengar saya? Baik. Bagaimana keadaan di SMPN Negeri 2 Wlingi setelah diadakannya full day school, serta bagaimana pendapat para murid serta guru yang ada di sana? Baik, selamat pagi pemirsa. Saya sudah berada di SMPN Negeri 2 Wlingi, dan tadi saya sudah melakukan beberapa wawancara dengan guru beserta murid-murid di sini terkait dengan wacana diadakannya full day school di SMPN ini, dan memang sudah berjalan sekitar 2 bulan. Menurut wawancara yang sudah saya lakukan bersama guru dan murid, dari pendapat mereka mengatakan bahwa keberatan dengan adanya full day school ini karena jam pulang yang sangat lambat sehingga memberikan waktu istirahat yang kurang bermain atau bersama keluarga, dan juga nanti ada murid-murid yang setelah pulang sekolah harus melakukan les atau ekstra lainnya begitu. Berikut adalah wawancara saya berserta murid dan juga guru.
Tentunya tidak setuju dengan full day school. Begini nih, sebenarnya sekolah sampai dengan jam 2 saja itu sudah meletihkan. Bagaimana bagi sekolah sampai jam 5? Kita sebagai siswa terasa terlalu ditekan oleh pemerintah untuk belajar. Seharusnya lebih baik dikurangi saja jam belajarnya kalau bisa. Karena dengan dikurangi belajar, kita bisa lebih fokus untuk belajar. Dan gitu kita juga merasa lebih rajin untuk sekolah kalau misalnya jam belajarnya tuh pendek. Kalau misalnya kita ditambah lagi jam belajarnya, aduh kayaknya nggak banget deh, kita malah males-malesan buat sekolah, belum lagi kalau ada PR, ulangan harian, ya gitu deh. Menurut saya pribadi sih saya kurang setuju, soalnya para siswa itu nggak semuanya punya kegiatan-kegiatan selain belajar di sekolah gitu, kayak misalnya terutama yang mau kelas 9 atau udah kelas 12 pasti punya kursus-kursus di luar kayak misalnya bimbel segala macam buat mempersiapkan ujian nasionalnya. Dan itu rata-rata les itu kan dimulai dari jam 3, jam 4, dan kalau misalnya ada penerapan full day school, otomatis pasti para siswa itu lesnya habis maghrib dan bisa-bisa pulangnya itu malam kan, jam 8, jam 9. Belum lagi para siswa pasti dikasih banyak PR, banyak tugas, dan yang itu pasti belum dikerjain sama lebih mendalam kembali. Nah, memang kalau di sekolah kami KBM berjalan dari setengah 7 sampai dengan jam setengah 3. Ada yang jam 14:05, bahkan kita kalau lagi ada kegiatan tambahan sampai jam 15:00 anak-anak. Iya, udah sore gitu. Itu pun kita sesuai dengan jam kerja. Kegiatan belajar mengajar di SMP 115 kita kan memang sudah full sampai jam 2 siang ya. Kemudian guru pun sudah harus pulang itu jam 3 sore. Kemudian kalau masih kita tambahkan lagi nanti sampai dengan jam 5, mungkin itu kita sebagai guru tapi kan di rumah juga sebagai kepala keluarga gitu. Jadi kesempatan kita untuk anak-anak kita yang bisa berkurang gitu. Ya. Waktu istirahat mereka yang sebentar, hal ini dirasa cukup buruk karena anak-anak akan beralih mencari kesibukan lain, yaitu bermain handphone. Daya tarik game dan media sosial telah berkontribusi pada waktu luang mereka yang sedikit. Selain ujian dan penyakit mental di kalangan remaja adalah hal yang perlu diperhatikan begitu. Lebih jauh, sekolah adalah tempat pendidikan, mencari ilmu, berserta bermain, bergaul dengan orang lain. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Kembali ke studio Rahma. Terima kasih rekan Rahma atas informasi yang telah Anda sampaikan. Mengetahui pendapat dari guru-guru serta murid-murid, kami akan bergabung dengan rekan saya, Malaya, yang sudah berada di SMPN Negeri 2 Wlingi. Segala usia membutuhkan kesempatan untuk beristirahat, termasuk juga siswa. Hak untuk memperoleh ketenangan jiwa dibutuhkan agar proses belajar bisa maksimal. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Rahmawati, pembawa acara Breaking News pagi ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi.